Selamat datang, selamat berjumpa dalam Perspektif, sebuah channel dialog bertuah. Saudara-saudara sekalian, Perspektif adalah sebuah forum diskusi yang dirancang secara merdeka dan berkelas untuk orang-orang yang mempunyai akal sehat dan cerdas. Sore ini, tamu perdana kita, Perspektif, adalah seorang tokoh Sumatera Utara yang cukup dikenal sosoknya, seorang birokrat sejati yang memulai karirnya dari awal sampai kemudian di puncak karirnya sebagai wali kota Medan pada tahun 2010 sampai 2015. Beliau cukup dikenal dengan panggilan akrab RH. Dan beliau adalah Rahul Manarab, dan sore ini menjadi tamu Perspektif yang perdana untuk diskusi Perspektif hari ini. Selamat datang Pak Rahul Man, Pak Era. Selamat menikmati Perspektif kita sore hari ini. Sore ini terlihat sedikit gagah dengan hitam-hitam dan logo Bring Back Trust. Saudara-saudara sekalian, saya berkali-kali menyatakan bahwa Pak Rautman ini adalah salah satu karakter wali kota yang berkarakter, dan banyak juga orang yang sependapat dengan saya. Meski pernah masuk angin dalam tanda kutip, beliau tampil apa adanya, tak pernah mematut-matut diri, baik jaim saat menjadi pejabat atau saat masuk angin, tidak pernah memelas, mematut diri, tapi tampil apa adanya. Pak RH, bagaimana kesan Bapak dengan penilaian orang bahwa Bapak adalah seorang sosok yang berkarakter? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa sekalian dalam rangka edisi Perspektif. Ini lain, ini Perspektif, ini kalau di Jakarta namanya itu Cadas. Tentu apa yang disampaikan, terima kasih Bang Coking yang telah menjadi host pada sore hari ini. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Abang. Apa yang membuat kita untuk kita bisa tumbuh semangat dalam menyikapi kehidupan ini. Saya kira Bang Joking semua sudah kita lalui dari awal. Tetapi yang terpenting saya harus mensyukuri juga Bang Joking. Berbicara mengenai kehidupan, sebenarnya saya apa sih yang mau saya cari? Nah, saya sudah selesai. Tapi nurani saya dengan melihat situasi sekarang terpanggil untuk mencoba berbuat apa yang bisa saya lakukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Saya kira itu Bang yang paling pokok. Pak RH, beberapa kali Bapak buat acara di pendopo rumah Bapak, baik acara agama, acara umum. Pada umumnya yang menghadiri acara itu dari segi jumlah cukup besar, dan juga dari sosok yang hadir juga cukup berkualitas. Setiap acara, dan yang terbaru itu saat Bapak ulang tahun yang ke-64 kemarin, dan di situ Bapak mengikrarkan dalam tanda kutip tagline Bring Back Trust, yang kalau diterjemahkan bebas Bapak terjemahkan itu kembali merebut kepercayaan kembali. Nah, pertanyaan saya sebetulnya dari tanpa tagline itu, kalau dari kehadiran jumlah ataupun sosok yang hadir setiap acara Bapak gelar di pendopo, sebetulnya tak perlu Bapak merebut kepercayaan kembali. Toh masyarakat tetap percaya pada Bapak. Jadi apalah latar belakang kenapa Bapak memulai mensosialisasikan gerakan Bring Back Trust itu? Saya sering mendengar tulisan maupun pembicaraan Bang Coking selaku wartawan senior Sumatera Utara, seniman
yang selalu melihat sesuatu itu dengan positif. Artinya abang selalu melihat dari masyarakat, baru bicara di atas. Bukan bicara atas, baru bicara masyarakat. Justru karena itu masyarakat ini kadang-kadang udah mulai bingung loh. Kita harus memberikan satu pemahaman kepada masyarakat. Sesuatu hal yang bermanfaat ke masyarakat. Sehingga mengembalikan kepercayaan masyarakat itu tidak hanya terhadap pemerintahan, terhadap para tokoh. Ya. Jangankan itu, yang pacaran juga perlu ada mengembalikan kepercayaan yang bisa menjadi modal kita di dalam membangun diri kita dan membangun bangsa ini. Jadi contohnya Bang Joking, nanti tanggal 15 saya akan kumpul 1.500 orang Gojek, ojol, ada pengajian di Pendopo. Sengaja saya buat. Saya tidak ada maksud lain. Beri mereka pencerahan-pencerahan. Mereka juga nggak menuntut banyak-banyak kok. Tetapi jujur aku bilang, itu semua adalah hal-hal untuk mengembalikan. Supaya masyarakat semakin memberikan percaya kembali bagaimana ke depan bangsa ini. Banyak hal Bang, yang kita lihat Bang Joking sekarang. Adalah yang menghapuskan jabatan gubernur, segala macam. Itu kan menjadi sesuatu yang perlu mendapat kajian. Karena kepercayaan masyarakat ini tadi. Jadi kalaupun kita jadi kepala daerah, toh kalau kepercayaan masyarakat itu, mengembalikan kepercayaan masyarakat itu, payah. Masyarakat itu susah. Makanya harus diberikan satu pemahaman, keyakinan, sesuatu itu, kritik yang diberikan Bang Joking sering. Saya lihat itu positif. Jadi pemimpin itu tidaklah jadi pemimpin di atas kertas. Jadi pemimpin harus bisa mengubah pola pikir dan sikap masyarakat sehingga masyarakat mencintai jalannya pemerintahan itu. Kan begitu. Jadi saya bukan hanya untuk membuat tagline Bring Back Trust ini sengaja saya buat untuk mencoba melihat bahwa saya bukan cita-cita saya yang mau saya tonjolkan di sini. Itu nanti urusannya itu. Tetapi saya ingin bergaul di kota ini, di Sumatera Utara ini, agar masyarakat itu semakin hari semakin percaya kepada pemerintahan ini. Kalau masyarakat memberi kepercayaan, yakinlah bahwa hasil pembangunan itu pun akan bisa dirasakan masyarakat dengan baik. Oke. Setelah pensiun dari PNS, Bapak sekarang beralih ke politik. Tapi sebelum pertanyaan saya ke politik, saya mau ada ngajukan 4 pertanyaan. Tapi harus Bapak jawab cepat, spontan. Ya. Ada 4 pertanyaan dari saya. Siapa ya? Ada 4 pertanyaan, Bapak jawab spontan ya. Pertama, daun ubi tumbuh atau sayur gudeg? Ulang dulu. Gak dengar saya. Apa pilihan Bapak? Apa tadi? Daun ubi tumbuh atau gudeg? Daun ubi tumbuh. DPR RI atau gubernur? DPR RI, bentar. Bermartabat atau kolaborasi berkah? Bermartabat. Terima kasih. Udah paham, Pak? Udah kita. Bapak milih daun ubi tumbuh, gak milih gudeg. Padahal sekarang Bapak gudeg. Iya, enggak salah. Oke, Pak. Bapak sekarang memilih jalur politik, terjun di bidang politik, dan pilihan politik Bapak, aspirasi politik Bapak di Partai Nasdem. Bahkan sekarang Bapak menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar. Bertahun Bapak dikenal sebagai orang pemerintahan, birokrat sejati. Dari awal sampai ke jenjang karir Bapak di birokrat. Kalau pensiun Bapak memilih politik. Apa latar belakangnya Pak? Saya sebenarnya, kenapa itu ditanyakan Bang Joking? Saya percaya dengan gerakan restorasi perubahan yang digagas oleh Nasdem ini menarik bagi saya. Yang tanpa mahar dan sebagainya, saya ikuti. Dan kalau itu melenceng, saya mundur dari Nasdem. Saya tidak mau. Dan justru karena itu, dengan saat ini yang lagi hangat-hangatnya mengenai penentuan koalisi presiden ini,
tentu tetap saya berkuat di dalam rangka bagaimana mengangkat nilai-nilai positif para masyarakat ini untuk bisa mendukung. Karena saya udah keliling di daerah Sumut 1 ini, sepertinya mereka juga ingin perubahan. Perubahan itulah yang harus kita ambil kesempatan itu. Bagaimana masyarakat mau kembali memberi kepercayaan itu, itunya. Jadi nggak ada yang lain-lain, Bang. Saya jujur bilang, bukan ada ambisi politik yang berlebihan. Saya kan tahu Pak Coking, selalu saya minta saran bagaimana ini. Tetapi yang penting pilihan saya adalah Nasdem. Apapun itu, 5 tahun ke depan saya akan Nasdem bertahan. Itu aja. Oke, kita berandai-andai. Suatu ketika nanti hasil pileg menyatakan Bapak terpilih sebagai anggota DPR RI. Bapak pilih komisi apa? Sebenarnya kalau saya jujur saya bilang saya lebih memilih bidang pemerintahan. Komisi 1 ya. Ya, komisi 2. Karena saya melihat itu yang perlu diperbaiki. Yang perlu perbaikan. Karena itu rencana pilihan Bapak. Kalau boleh tahu, Bapak sebagai orang yang punya basic sebagai birokrat sejati, selintas mungkin Bapak bisa kasih penilaian selintas tentang jalanan pemerintahan Kota Medan saat ini yang dipimpin oleh anak muda, atau juga jalanan pemerintahan Sumut yang dipimpin oleh seorang bintang 3 gitu. Mungkin bisa Bapak berdasarkan pengalaman Bapak sebagai orang pemerintahan lah. Apakah ini sudah on the track dua-dua ini, baik Medan atau Sumut? Kalau Medan dengan tagline-nya kolaborasi, kalau berkah, kalau provinsi dengan bermartabat. Saya kira begini Bang Coking, berbicara pemerintahan itu kan tergantung kebijakan yang dibuat. Kebijakan yang dibuat ini kan silih berganti. Kadang-kadang seperti adanya harmonisasi yang sekarang sering dibicarakan orang yang kurang harmonisnya hubungan baik wali kota dengan wakil gubernur dengan wakil gubernur. Sebenarnya visi itu sama, tetapi pada hakikatnya semua itu adalah satu paket. Yang menjadi pembicaraan orang kan itu. Kalau solid kan gak ada masalah sebenarnya sesungguhnya. Tapi ini harapan kita ke depan. Ya kita lihat waktu yang tidak terlalu lama lagi ini. Mudah-mudahan bisa membuat sesuatu harapan bagi masyarakat. Bagaimana kita mendapatkan kepercayaan masyarakat kalau toh kita tidak bisa menunjukkan bagaimana tagline yang kita jamin. Saya sarankan begitu. Saya himbau begitu. Sebagai pengamat pemerintahan, ya saya tentu berharap. Tidak hanya tentu kota, tidak hanya provinsi, kabupaten lain juga seperti itu. Supaya masyarakat semakin merasakan arti pembangunan itu. Arti pembangunan itu kan harus ada perubahan. Perubahan itu bagaimana? Bagaimana bisa berubah kalau nggak ada kerjasama yang baik? Bang Coking sering mengkritik itu. Kalau saya memantau saja, saya melihat begitu aja. Itu Bang. Jadi sampai sebatas ini, Bapak sudah puaskah atau masih merasa kurang puas dengan kinerja wali kota Medan yang anak muda atau kinerja gubernur Sumut? Saya kira kalau sebagai koordinator pemerintahan wilayah, gubernur sebagai koordinator, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, beliau telah melakukan koordinasi dengan baik. Saya lihat kerjasama dengan daerah tingkat 2 sudah berjalan. Tetapi kalau berbicara mengenai pelaksanaan tugas, tentu kita tuntut bagaimana peran OPD ini bisa menjabarkan, bisa menjawab, bisa membaca bagaimana program dan keinginan gubernur untuk bisa mewujudkan programnya itu. Demikian juga di Kota Medan. Walaupun diganti pejabat, kalau toh dia tidak punya komitmen juga sama aja. Akhirnya kan wali kota. Hanya saja kita kan tidak bisa menjadi wali kota karena dia belum habis. Masih ada batas. Nanti kita lihat bagaimana ke depan. Pasti akan kita lihat di depan mata kita. Harapan kita kolaborasi berkah itu ya. Ya dengan dana anggaran yang cukup besar Kota Medan. Saya kira haruslah betul-betul dirasakan masyarakat manfaatnya. Oke.
Kita masih berandai-andai lagi Pak. Dan itu insya Allah kayaknya nggak ada masalah sama Bapak. Bapak melenggang ke Senayan, jadi anggota DPR RI. Kemudian andai kata partai memerintahkan Bapak untuk maju di Pilgubsu 2024. Bagaimana Pak? Itu nanti dulu lah. Nah, itu jangan ditanya, saya tidak bisa jawab. Saya target saya dulu. Saya mau dulu ke Senayan. Bang Coking jangan pancing saya soal itu. Yang jelas harapan kita kan nanti ada penilaian akhir seorang kepala daerah. Mudah-mudahan nanti mungkin Pak Letnan Jenderal Edi Rahmayadi masih mendapat kesempatan dan dukungan dari masyarakat untuk berikutnya. Dan begitu. Kita santai aja. Begitu juga dengan wali kota. Kita nggak tahu siapa yang jadi gubernur, kan tergantung legislatif. Belum tahu kita hasil pemilu legislatif bagaimana. Nanti dulu Bang Coking, kita nanti dialog lagi kalau perlu soal itu. Yang penting, yang pasti semua punya rencana ke depan kan begitu. Kita lihat aja. Sepanjang positif saya lihat Bang Coking selalu mendukung. Saya selalu juga sama Bang Coking. Tapi kalau memang dia perlu dikritisi. Memang itu kita harus begitu. Objek sebagai perspektif publik kita bisa memberikan gambaran sekitar. Oke Pak, Bapak belakangan ini kan belasan kali lah mengadakan pertemuan baik di pendopo maupun Bapak berkunjung ke daerah, ke daerah-daerah yang istilah Bapak itu membangun jembatan hati. Dari pertemuan dengan banyak masyarakat ini, banyak masyarakat berbagai lapisan ini, ada nggak satu poin yang bisa Bapak simpulkan keluhan atau kebutuhan masyarakat yang pernah Bapak temui? Saya kira yang saya ambil kesimpulan, masyarakat jangan jadi objek. Masyarakat harus jadikan sebagai subjek pembangunan. Jadi masyarakat itu harus didekati. Nah, itu pasti. Nah, apakah selama ini mereka jadikan objek aja? Saya kira begini, segala sesuatu yang dilaksanakan itu contoh kecil, misalnya di dalam kota. Ya harus ada dulu sosialisasi. Apa sih? Supaya jangan jadi masalah. Setiap kebijakan yang dibuat harus sosialisasi dulu. Tidaklah serta-merta begitu. Ujuk-ujuk ya. Ya, sehingga nanti kan masyarakat jadi punya komentar dan lain sebagainya. Akhirnya jadi masalah. Kota bedanya dengan kabupaten. Kalau Edimin tadi itu, dia kan kebijakan ke kabupaten. Kalau kota ini solutif. Setiap sesuatu masalah harus dipecahkan. Kalau tidak jadi problem, udah nggak masalah lagi. Jadi saya kira Bang itu, jadi perlu ada pendekatan yang lebih persuasif dengan masyarakat. Saya selalu bilang dari dulu, sebenarnya apa yang saya canangkan Bing sini adalah bagaimana menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin, esok lebih cerah dari hari ini. Saya kira itu kuncinya. Sementara barangkali bisa saya simpulkan Pak, komunikasi antara pemimpin dengan rakyat itu menjadi suatu hal yang penting. Betul. Itu hal penting. Penting. Mungkin juga pengalaman Bapak sebagai pejabat selama ini bahwa aspek komunikasi itulah yang menjadi penekanan. Apakah banyak memang program-program pemerintah itu yang memang karena kurangnya komunikasi ke masyarakat, akhirnya masyarakat jadikan objek. Betul. Segala kebijakan itu seharusnya harus ada sosialisasi. Sehingga tanpa sosialisasi dengan kebijakan, walaupun itu misalnya kebijakan itu telah menjadi keputusan yang diputuskan oleh eksekutif dengan legislatif, tapi tanpa adanya sosialisasi, ini kadang-kadang menjadi masalah. Kan begitu Bang kan? Jadi perlu ada sosialisasi, perlu ada memberikan pemahaman kepada masyarakat. Oh ini harus seperti ini, begini, maksudnya begini. Saya kira begitu. Supaya jangan ada perspektif atau pandangan-pandangan negatif terhadap kebijakan itu. Saya kira itu. Oke, secara umum 33 bupati, wali kota, dan gubernur, 34 berarti semua ini. Penilaian Bapak secara umum, tingkat komunikasi mereka bagaimana? Apakah sudah cukup atau masih perlu lagi ditingkatkan? Saya lihat Pak Gubernur sudah cukup cekatan dia, cukup bijak. Saya bukan karena beliau ya, bukan dari mana ini. Selama saya mengamati, pernah saya bilang sama Kapolda,
kekompakan Forkopimda di kabupaten kota selama Pak Idramain terbangun dengan baik. Saya bilang sama Kapolda, itu saya akui. Dan tentunya Pak Gubernur tidak capek-capeknya, tidak letih-letihnya dia menggenjot OPD dan mengkomunikasikan kepada kepala daerah agar berbagai program-program itu bisa dilaksanakan supaya bermanfaat kepada masyarakat. Itu harus kita akui. Jujur, beliau itu saya lihat, kadang kasihan saya, satu hari yang tidak ada berhentinya dia bekerja. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana para OPD bisa melaksanakannya, bagaimana mewujudkannya, merealisasikannya. Kalau kebijakan beliau sebagai jenderal, sebagai mantan Pangkostrat yang punya strategi, saya kira beliau cukup punya feeling yang baik dalam rangka membangun Sumatera Utara yang lebih bermartabat ke depan. Saya kira itu. Untuk kabupaten kota lain Pak disebut ada penilaian khusus Bapak tentang aspek komunikasi pemimpin dengan pejabatnya. Sama. Kalau di kabupaten kota saya bilang seperti yang tadi, perlu ditingkatkan komunikasi antara semua perangkat daerah di kabupaten itu kepada masyarakat. Jadi membuat cinta masyarakat itu kepada pemerintah kan harus terbangun. Saya komunikasi. Jangan asik kita baca di koran soal ini. Jangan. Bangun aja komunikasi yang baik dengan masyarakat. Apalagi di Medan ini orang juga nggak tukang kritik. Tapi kalau nggak keterlaluan nggak kritik juga. Gitu. Apa nggak tahu. Tetapi sebagai gubernur Sumatera Utara, saya jujur, selaku pengamat pemerintahan, sebagai orang pemerintahan, saya melihat walaupun di sana sini masih ada berbagai yang belum berhasil, tapi secara umum program beliau telah berjalan. Hanya saja harapan kita semua program ini bisa ditindaklanjuti di daerah tingkat 2 masing-masing supaya dia berkolaborasi menjadi satu keberhasilan untuk Sumatera Utara. Oke, kita kembali ke pemilu Pak, pemilu 2024 itu. Ya. Karena disitulah aktivitas Bapak yang gencar akhir-akhir ini. Setelah sekian lama Bapak bertemu dengan berbagai masyarakat dari berbagai lapisan, apa yang bisa Bapak tangkap harapan masyarakat ke depannya tentang bangsa kita ini, terutama untuk Sumatera Utara? Yang pertama saya melihat masyarakat rindu berkomunikasi dengan para pemimpin. Ya. Kedua, masyarakat ingin perbaikan ekonomi yang lebih langsung merasakan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana menyiapkan sarana dan prasarana yang bisa mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat itu. Itu termasuk kesehatan dan sebagainya. Saya lihat itu Bang. Nggak sulit-sulit ya masyarakat ini sebenarnya, nggak banyak kali. Infrastruktur bagus, ya kan? Sarana kesehatan baik, ya, situasi ekonomi terkendali, saya kira cukup bagus. Saya kira itu. Itu yang saya lihat. 3 aspek ini ya Bapak bisa rangkum dari masyarakat. Yang saya soroti itu, yang pertama itu dia. Yang 3 itu saya lihat betul-betul sangat kita harapkan itu. Apakah di daerah-daerah yang Bapak kunjungi itu memang masih terbatas sarana prasarana? Iya dong. Contoh misalnya masyarakat petani mangrove, misalnya contoh ada masalah, kurang perhatian kita harus jujur. Perlu ada perhatian lain. Ada UKM, seperti misalnya ada jual bunga di Bagansari di Desa Serdang. Siapa yang memasarkan itu? Itu kan harus dijual dari produk pariwisata supaya peningkatan ekonomi baik. Saya udah ke sana, udah saya lihat itu. Sebenarnya nggak sulit. Asal tadi yang saya bilang Bang, ada komunikasi itu terbangun baik. Nah, andai Bapak kemudian terpilih lah melenggang ke Senayan, Bapak optimis bisa memperjuangkan 3 aspek yang jadi kebutuhan masyarakat? Ya di bidang saya insya Allah saya akan perjuangkan. Dan kan kita kunci kita di DPR RI. Belum tahu juga semua ini permainan ini kan. Nah, kalau untuk dari DPR RI ya tentu diperjuangkan dalam konteks bidang itu. Tetapi ke depan kan belum tahu juga apa yang terjadi. Oke Pak RH, balik lagi ke bring back trust.
kemudian langkah-langkah Bapak belakangan ini dalam aktivitas politik. Gimana Ibu di rumah? Dukung nggak ini? Kesibukan Bapak ini pasti nyita waktu.